Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Dea. NIM saya 25006030021. Saya dari kelas A Prodi PGSD angkatan 2025 dari kampus Institut Santibuana. Di sini saya akan memaparkan materi yang bertema sila kedua kemakmuran yang sesama rakyat Indonesia. Pertama, pemahaman kemakmuran sesama. Kemakmuran yang sesama bukan tentang kaya raya sendiri, tetapi tentang bagaimana kita membantu saudara-saudari kita juga meraih kesuksesan. Di dunia yang serba digital ini, kita mempunyai kesempatan besar untuk membuat kemakmuran merata sampai ke pelosok negeri. Pancasila mengajarkan kesejahteraan satu orang tidak lengkap jika masih ada saudara kita yang kesusahan. Itu makna sesama rakyat Indonesia. Kemakmuran bukan cuma angka ekonomi di layar monitor, tetapi senyum di wajah setiap keluarga Indonesia. Generasi sekarang harus paham kemakmuran yang sejati adalah ketika semua lapisan masyarakat bisa merasakan manfaat perkembangan bangsa. Tidak ada makna kemajuan teknologi jika hanya sebagian kecil yang bisa mengakses dan merasakan manfaatnya. Mari kita jadikan teknologi sebagai alat untuk kemakmuran bersama. Kemakmuran sesama rakyat adalah janji bangsa kepada setiap warganya, dari Sabang hingga Merauke, dari kota hingga desa. Pancasila, sila kedua, bukan sekedar tulisan dari buku. Itu komitmen kita untuk membangun negara yang adil dan makmur bagi semua di era ekonomi digital. Kita bisa menciptakan lapangan kerja baru yang memperdayakan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada yang tertinggal. Kemakmuran yang sesama adalah fondasi untuk negara yang stabil dan makmur. Kita bangun bersama, kita nikmati bersama. Yang kedua, peran generasi kini dan masa depan. Generasi muda, gunakan kreativitas dan keahlian digitalmu untuk menciptakan solusi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat. Kita bukan hanya konsumen teknologi, jadilah pelopor inovasi yang membawa kemakmuran bagi sesama. Generasi masa depan akan menilai kita dari seberapa jauh kita bisa mengurangi kesenjangan dan membawa kesejahteraan ke semua pelosok. Jadikan hashtag kemurahan sesama sebagai aksi nyata, bukan cuma postingan di sosial media sosial. Kamu yang mahir di dunia digital,
bisa menjadi jembatan untuk membawa peluang ekonomi ke daerah-daerah yang tertinggal. Generasi sekarang punya kekuatan besar. Dengan satu klik saja, kita bisa membantu usaha kecil lokal untuk berkembang dan meraih kemakmuran. Jadi, jangan biarkan usiamu menjadi alasan untuk tidak berkontribusi. Banyak cara mudah-mudi kita bisa bantu saudara kita meraih kemakmuran. Generasi masa depan butuh teladan yang benar. Tunjukkan bahwa kemakmuran bersama adalah tujuan yang layak diperjuangkan. Di tangan muda-mudi, teknologi bisa menjadi senjata ampuh untuk menghapus kemiskinan dan membawa kemakmuran kepada semua rakyat. Kamu adalah agen perubahan. Jadikan setiap langkah di dunia digitalmu sebagai kontribusi untuk kemakmuran sesama rakyat Indonesia. Yang ketiga, sinergi antara teknologi dan nilai Pancasila. Digitalisasi bukanlah lawan nilai Pancasila. Justru kita bisa menjadi alat yang kuat untuk mewujudkan kemakmuran yang sesama. Platform digital bisa jadikan wadah untuk memperkenalkan produk-produk lokal dari pelosok negeri, bantu mereka meraih pasar yang lebih luas. Dengan teknologi finansial inklusif, kita bisa membawa layanan perbankan dan keuangan kepada semua rakyat, termasuk yang tinggal di daerah terpencil. Pancasila mengajarkan gotong royong di dunia digital. Gotong royong bisa kita wujudkan dengan berbagi pengetahuan, peluang, dan sumber daya. Aplikasi mobil hingga konten digital bisa kita rancang agar memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk membangun komunitas yang saling membantu, berbagai ilmu, bersama-sama meraih kemakmuran. Teknologi tanpa nilai Pancasila seperti kapal tanpa kompas, tidak tahu arah dan tidak membawa manfaat bagi banyak orang. Kita bisa menggunakan data dan analitik digital untuk mengidentifikasi daerah yang membutuhkan bantuan, sehingga kemakmuran bisa benar-benar merata. Pendidikan digital bisa menjadi kunci untuk memberdayakan rakyat agar mampu bersaing dan meraih kemakmuran di era global. Bersama-sama kita bisa menciptakan ekosistem digital yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila, adil, merata, dan bermanfaat bagi semua rakyat. Yang keempat, aksi nyata untuk kemakmuran sesama.
beli produk lokal. Setiap pembelianmu adalah kontribusi untuk kemakmuran saudara kita yang bekerja keras di sektor UMKM. Bagikan pengetahuanmu tentang dunia digital kepada yang belum tahu. Itu cara sederhana tapi berharga untuk memperdayakan sesama. Dukung program-program yang bertujuan untuk membawa teknologi dan peluang ekonomi ke daerah-daerah tertinggal. Jadikan media sosialmu sebagai wadah untuk mempromosikan usaha kecil dan menengah dari seluruh Indonesia. Sekian pemaparan kampanye dari saya. Terima kasih.